Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Kita awali dengan penjumlahan bilangan bulat. Contoh, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Di SD atau MI kita sudah belajar ya, garis bilangan. Ibu ingatkan kembali. Kita lihat contohnya yang A, 6 ditambah negatif 1. Awali dengan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dari kanan positif ke kiri negatif. Di sini ada angka 6. Artinya di garis bilangan ingat melangkah dari 0 terlebih dahulu. 6 berarti positif, dari 0 melangkah ke sebelah kanan. Seperti ini. Lalu setelah melangkah ke kanan 6 langkah, di sini ada tanda ditambah negatif 1. Maka dari 6, karena tandanya negatif berarti dari 6 1 langkah ke kiri. Seperti ini. Ya, berarti 6 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 5. Udah belajar ya di SD atau di MI. Kita lanjutkan ke yang B. Ibu hanya mengingatkan kembali. Yang B, negatif 3 ditambah negatif 2. Jawab. Ingat, ketika menjawab, dibuat terlebih dahulu garis bilangannya. Negatif 3 berarti dari 0 kita akan melangkah ke kiri 3 langkah. Ya, lalu setelah berlangkah 3 langkah ke kiri, ada tanda negatif 2. Maka dari negatif 3 melangkah lagi ke kiri menjadi negatif 5. Maka negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Itulah contoh hasil penjumlahan bilangan-bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Jika pemahaman tentang konsep penjumlahan bilangan bulat melalui garis bilangan telah dikuasai, maka hasil penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan dengan menggunakan aturan urutan berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku 1. Negatif A ditambah B sama dengan, perhatikan, di sini ada negatifnya dikeluarkan dari tanda kurung, A-nya itu adalah bilangan yang terbesar nilainya. Setelah tanda negatif dikeluarkan, maka negatif dalam kurung A dikurangi B. Terus yang kedua, negatif A ditambah B sama dengan B kurangi A. Kenapa ini B ada di depan? Karena B lebih besar nilainya dari A. Terus yang ketiga, negatif A ditambah negatif B. Jadi ketika dua angka tersebut bertanda negatif, maka tanda negatifnya dikeluarkan saja. Yang dihitung hanya bilangannya saja berbentuk positif, maka dia akan menghasilkan negatif. Ingat ya, di sini ada 3. Kita lihat contoh soalnya. Contoh nomor 1, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Kita lihat contohnya yang A. Negatif 20 ditambah 8. Tadi berarti kita akan menggunakan sifat yang mana tadi? Menggunakan yang ke 1. Nah, 20 dengan 8, kalau tidak dibawa tanda negatifnya, 20 lebih besar dari 8. Maka 20 simpan di depan. Negatif 20 tambah 8 sama dengan, negatifnya simpan di luar, negatif dalam kurung 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8 berarti 12. Nah, tanda negatif ini yaitu dari sini ya. Itulah yang A. Kita lihat yang B. Negatif 16 ditambah 35. Nah, 16 dengan 35 besar 35, maka keluarkan 35. 35 dikurangi 16 maka menghasilkan 19. Ya. Perhatikan di sini. Ya, 35 lebih dari 16 dan 35 bertanda positif, maka akan menghasilkan positif. Dan kita lihat yang C.
keduanya adalah bertanda negatif, maka hasilnya pasti negatif. Tandanya tinggal dikeluarkan. Nah, negatif dalam kurung 65 tambah 28, maka menghasilkan negatif 93. Sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Itulah penjumlahan bilangan bulat dengan contohnya. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif, pertukaran. Yang kedua, unsur identitas pada penjumlahan. Yang ketiga, unsur inverse atau lawan pada penjumlahan. Yang keempat, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang kelima, sifat tertutup. Nah, mungkin sudah belajar di SD atau MI. Kita lihat sifat komutatif itu apa sih, pertukaran itu. Ya, misalnya ibu punya angka 2 tambah 3. Angkanya hanya 2 dan 3 saja. Kita tukar tempatnya. 3 tambah 2, itu hasilnya pasti sama, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi walaupun ditukar tempat, ketika penjumlahan itu hasilnya akan sama. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Kita lanjutkan yang B, unsur identitas pada penjumlahan. Lihat, ibu punya angka negatif 2, ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap dia sendiri. Negatif 1 tambah 0 sama negatif 1. 3 tambah 0 juga sama hasilnya 3. Jadi, unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya, 1 juta ditambah 0 tetap 1 juta. Jadi bilangan dia sendiri. Kita lihat yang C, unsur inverse atau lawan pada penjumlahan. Jadi ketika ibu punya angka negatif 1, itu akan menghasilkan apa? Identitas, yaitu 0, maka lawannya adalah 1. 2, ibu punya angka 2, hasilnya juga unsur identitas, berarti lawannya adalah negatif 2. Ibu punya angka negatif 3, hasilnya unsur identitas, maka lawannya adalah 3. Jadi unsur inverse atau lawan dari A adalah negatif A, atau inverse dari negatif A adalah A. Jadi ini dibalik ya. Kita lihat yang D, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ciri pengelompokan itu adalah tanda kurung. Misalnya ibu punya angka 2, 3, dan 4. Kelompokan hanya 2 dan 3 saja. Itu hasilnya pasti akan sama. Kalau bilangan yang berikutnya yang dikelompokkan adalah 3 dan 4. Kalau yang pertama 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Kalau yang kedua 2 ditambah yang dikelompokkan 3 dan 4, maka 2 ditambah 7 sama saja 9. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku dikelompokkan A tambah B, lalu ditambah C sama dengan A ditambah dikelompokkan B tambah C. Sifat ini disebut sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Yang terakhir, sifat tertutup. Nah, apa artinya sifat tertutup? Jadi ketika ada angka 12, negatif 5 dan menghasilkan 7, itu hasilnya adalah sama-sama bilangan bulat. 1, 12 dan negatif 5 adalah bilangan bulat. 7 juga bilangan bulat. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini dinamakan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Itulah penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ingat, sifat-sifatnya itu ada 4. Sifat komutatif, unsur identitas, unsur inverse, sifat asosiatif. Ada 5 ya anak-anakku. Dan yang terakhir sifat tertutup. Nanti ada lagi, setelah kita belajar nanti perkalian, ada lagi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Itu nanti di video selanjutnya. Ibu cukupkan sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.